Biologi bab 2 peranan virus bagi kehidupan. Soal nomor 1. Penyakit berikut yang disebabkan oleh virus yaitu jawabannya D. Influenza dan cacar air. Soal nomor 2. Virus yang dapat menyerang tubuh manusia ditunjukkan oleh angka. Jawabannya B. 1, 3, dan 5. Soal nomor 3. Pandemi akibat infeksi virus yang pernah terjadi di Indonesia adalah jawabannya C. Pandemi flu burung. Soal nomor 4. Bagian tubuh yang diserang oleh mumps virus adalah jawabannya 4, yaitu A. Sel-sel kelenjar ludah. Soal nomor 5. Membasmi nyamuk Aedes aegypti merupakan upaya untuk mencegah penyakit. Jawabannya E. Demam berdarah. Jawaban dari asesmen 1, soal nomor 1, interferon termasuk salah satu produk yang memanfaatkan virus. Produk tersebut dibuat untuk. Jawabannya B. Mencegah replikasi virus pada sel hospes. Soal nomor 2, pasangan yang tepat antara nama virus beserta tanaman yang diserang ditunjukkan oleh angka. Jawabannya C. 1E, 2A, 3B, 4D, 5C. Soal nomor 3. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata sistem saraf unggas tersebut terserang virus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kemungkinan virus yang menyerang unggas tersebut adalah jawabannya adalah E. Paramyxovirus penyebab Newcastle disease. Soal nomor 4. Suatu virus dapat menyerang sel saraf otak balita sehingga menyebabkan kelumpuhan. Penularan virus tersebut dapat terjadi melalui jawabannya A. Percikan air liur penderita. Soal nomor 5. Ahli tersebut menyimpulkan bahwa virus ini sangat berbahaya karena dapat menyerang. Jawabannya A. Leukosit jenis makrofag menyebabkan kerusakan organ dan pendarahan di dalam tubuh. Soal nomor 6. Berdasarkan pernyataan tersebut, pandemi yang dimaksud adalah jawabannya B. Pandemi flu Asia. Soal nomor 7. Tanaman padi di suatu persawahan terserang hama serangga. Akibatnya petani padi mengalami gagal panen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani ingin menggunakan cara yang ramah lingkungan agar tidak mencemari ekosistem sawah. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah jawabannya A. Membuat biopestisida dengan memanfaatkan bakulovirus. Soal nomor 8. Cara penularan HIV ditunjukkan oleh angka. Jawabannya B. 1, 3, dan 4. Soal nomor 9. Herpes simplex virus merupakan virus penyebab penyakit herpes. Virus tersebut dapat menyerang bagian tubuh manusia, yaitu jawabannya B. Mulut, kulit, dan alat kelamin. Soal nomor 10. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kemungkinan virus yang menginfeksi kelenjar ludah Pak Gilang adalah jawabannya D. mumps virus. Soal esai. Perhatikan gambar berikut. Apa nama virus yang dapat menyerang tanaman tersebut? Apa yang terjadi pada tanaman tersebut jika terinfeksi virus? Jelaskan. Jawabannya, gambar pada soal adalah tanaman buncis. Tanaman buncis dapat terinfeksi bin mozaik virus. Infeksi virus tersebut dapat menyebabkan daun tanaman buncis berubah bentuk tidak rata dan tepi anak daun menggulung ke bawah. Soal nomor 2. Mengapa petani perlu mengendalikan populasi serangga seperti pada gambar? Hubungkan jawabanmu dengan peran serangga tersebut dalam penyebaran virus. Jawabannya, gambar pada soal adalah warna hijau. Serangga ini merupakan vektor yang membawa virus tungro. Virus ini menyerang tanaman padi. Tanaman padi yang terinfeksi virus ini, pertumbuhannya menjadi terhambat sehingga tanaman tersebut dapat mengalami kekerdilan. Akibatnya, produktivitas tanaman padi menurun sehingga merugikan petani. Oleh sebab itu, keberadaan serangga ini perlu dikendalikan untuk mencegah penyebaran virus tungro yang dapat menginfeksi tanaman padi. Soal nomor 3. Coronavirus dapat membahayakan tubuh seseorang karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut. Benarkah pertanyaan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, coronavirus merupakan virus yang berbahaya bagi manusia karena dapat mengakibatkan gangguan pernapasan akut atau SARS. Akibatnya penderita akan mengalami kesulitan bernafas. Jika kondisi ini terjadi berkelanjutan dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian pernyataan pada soal benar. Soal nomor 4. Suatu penyakit akibat infeksi virus yang menyerang hewan ternak ruminansia menyebabkan beberapa gejala, antara lain kehilangan nafsu makan, produksi air liur yang berlebih, hipersafilasi,
demam hingga menggigil, serta muncul vesikula pada bagian lidah, bibir, mukosa pipi, gusi, langit-langit mulut, dan ujung kaki. Hingga Agustus 2002 tercatat penyakit tersebut menyerang 464.000 ekor hewan ternak ruminansia di seluruh Indonesia. Penyakit ini dapat menular ke manusia sehingga memicu terjadinya pandemi baru. Tepatkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, penyakit akibat infeksi virus yang menyebabkan beberapa gejala pada hewan ternak ruminansia, yaitu kehilangan nafsu makan, produksi air liur yang berlebih, demam hingga menggigil, serta muncul vesikula pada bagian lidah, bibir, mukosa pipi, gusi, langit-langit mulut, dan ujung kaki adalah penyakit mulut dan kuku. Penyakit yang menyerang hewan ternak ruminansia ini disebabkan oleh infeksi virus Coxsackie. Infeksi virus Coxsackie tidak bersifat zoonosis atau dapat ditularkan kepada manusia. Infeksi virus ini hanya menyerang hewan ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Oleh karena itu, penyakit ini tidak menular ke manusia. Adapun contoh penyakit yang bersifat zoonosis yaitu flu burung akibat infeksi virus influenza A subtipe H5N1 dan penyakit rabies akibat infeksi rhabdovirus. Meskipun tidak menular kepada manusia, virus Coxsackie dapat menempel pada tubuh atau pakaian yang kita kenakan sehingga dapat ditularkan ke hewan ternak lain. Dengan demikian, pernyataan pada soal tidak tepat. Soal nomor 5, virus SARS-CoV-2 dapat mengalami mutasi berkali-kali sehingga menghasilkan banyak varian virus baru. Apa saja faktor yang menyebabkan virus tersebut mengalami mutasi berkali-kali? Jelaskan. Jawaban, mutasi virus SARS-CoV-2 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain durasi wabah dan kondisi penyebarannya, sifat alamiah virus, serta perubahan suhu. Durasi wabah dan kondisi penyebarannya. Makin lama durasi wabah, apalagi jika penyebaran virusnya kurang bisa dikendalikan, maka makin besar potensi virus untuk bermutasi. Adapun makin banyak virus yang menyebar, makin tinggi potensi terjadinya perubahan baru pada virus SARS-CoV-2. Yang B, jawaban B, sifat alamiah virus SARS-CoV-2 termasuk ke dalam kelompok virus RNA. Hasil penelitian pada beberapa jurnal ilmiah menyebut bahwa kelompok virus RNA mudah mengalami mutasi. Ketika virus SARS-CoV-2 menginfeksi satu tubuh inang, maka RNA-nya akan melakukan replikasi. Mutasi ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan sel inangnya. Mutasi yang terjadi pada virus ini dapat menyebabkan berbagai perubahan pada sifat-sifat yang dimiliki virus tersebut. Sebagai contoh, sifat virus yang dapat berubah adalah seberapa mudah virus tersebut dapat menyebar hingga kemampuan virus dalam menimbulkan keparahan penyakit. C. Perubahan suhu. Suhu panas dan dingin dapat menyebabkan virus bermutasi. Pada suhu panas, virus dapat bermutasi menjadi virus yang lebih tahan panas, sedangkan pada suhu dingin virus dapat bermutasi menjadi virus yang lebih tahan dingin. Asesmen 2. Soal nomor 1, upaya penanganan COVID-19 berikut yang termasuk tindakan secara biologi adalah jawabannya. A. Melakukan vaksinasi dengan dosis lengkap. Soal nomor 2, mencuci tangan menggunakan sabun sangat dianjurkan untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Alasan penggunaan sabun untuk mencuci tangan adalah jawabannya B. Surfaktan dalam sabun bersifat amfitatik yang dapat mengikat membran lipoprevin virus dan air secara bersamaan sehingga dapat merusak membran lipoprotein virus. Soal nomor 3, kegiatan pada gambar tersebut menunjukkan salah satu usaha untuk mencegah penularan penyakit akibat infeksi. Jawabannya B. Dengue virus. Soal nomor 5, tindakan yang dilakukan Bu Heni tersebut menunjukkan usaha untuk mencegah penyakit akibat infeksi. Jawabannya E. Virus influenza A subtipe H5N1. Soal nomor 5, seorang anak mengalami pembasaran pada bagian rahang bawahnya. Kondisi tersebut terjadi akibat pembengkakan kelenjar ludah karena infeksi virus. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit tersebut yaitu dengan pemberian vaksin A. Jawabannya A. MMR. Soal nomor 6, pasangan antara nama vaksin COVID-19 dengan jenis vaksin yang benar adalah jawabannya C. AstraZeneca dengan vektor virus. Soal nomor 7, upaya berikut yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV adalah jawabannya D. Tidak berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan jarum suntik bersama. Soal nomor 8, vaksinasi dapat mencegah berbagai jenis penyakit akibat infeksi virus karena jawabannya B. Antigen dalam vaksin mampu memicu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Soal nomor 9, upaya untuk mencegah demam berdarah ditunjukkan oleh angka jawabannya E, 4 dan 5. Soal nomor 10,
kemungkinan vaksin yang dikembangkan oleh kelompok ilmuwan tersebut adalah jawabannya B, vaksin Sinovac. Soal esai B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, menurutmu mengapa laki-laki tersebut bisa menderita COVID-19 padahal sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap? Jelaskan jawabanmu. Jelaskan alasanmu. Jawaban, meskipun seseorang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap, tetapi tidak 100% menjamin seseorang tersebut terhindar dari infeksi virus penyebab COVID-19. Hal ini karena vaksin digunakan untuk mengurangi dampak berat akibat infeksi virus dan mengurangi risiko penularan. Oleh karena itu, kita dianjurkan selalu menerapkan protokol kesehatan ketat meski sudah divaksin dosis lengkap. Jika abai dengan protokol kesehatan, kemungkinan besar dapat terpapar virus penyebab COVID-19. Soal nomor 2, banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV sudah bisa dikatakan menderita AIDS. Benarkah anggapan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban, Human Immunodeficiency virus HIV merupakan virus yang menyerang sel darah putih jenis limfosit dan dapat menyebabkan penyakit AIDS. Namun tidak semua orang yang terkena HIV dikatakan menderita AIDS. Orang dengan AIDS pasti positif HIV, tapi orang yang positif HIV belum tentu dikatakan orang dengan AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Umumnya, waktu yang dibutuhkan dari infeksi HIV menjadi AIDS sekitar 5-10 tahun. Jika tidak ada tindakan medis. Dengan demikian, pernyataan pada soal salah. Soal esai nomor 3, mengapa rutin menguras bak penampungan air dapat mencegah penyebaran dengue virus? Jelaskan. Jawabannya, demam berdarah disebabkan oleh infeksi dengue virus. Penyebaran virus ini melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Namun, nyamuk ini hidup dan berkembang biak pada tempat lembab dan genangan air. Oleh sebab itu, tempat dengan air yang tergenang seperti tempat penampungan air dapat menjadi sarang dan tempat perkembangan bagi nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebut bertelur di permukaan air. Proses perkembangan dari telur menjadi larva, jentik, hingga pupa juga berlangsung di air. Oleh karena itu, rutin menguras bak penampungan air dapat memutus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sehingga mencegah penyebaran dengue virus. Soal nomor 4, selain pemberian vaksin, penyakit COVID-19 dapat diatasi melalui terapi plasma darah konvalesen. Apa itu terapi plasma darah konvalesen? Jelaskan. Jawaban, terapi plasma darah konvalesen adalah pemberian plasma darah yang didonorkan dari pasien penyintas COVID-19 sembuh dari COVID kepada penderita COVID-19. Di dalam plasma darah tersebut terdapat antibodi sebagai respon imun terhadap serangan patogen. Namun terapi ini tidak dapat digunakan pada setiap kasus COVID-19, tetapi hanya ditunjukkan untuk pasien yang mengalami gejala berat, kondisi kritis, atau mempunyai penyakit komorbid. Seseorang yang dapat mendonorkan plasma darahnya harus memiliki riwayat positif COVID-19 dalam 3 bulan terakhir. Soal nomor 5, salah satu upaya mencegah penularan penyakit akibat infeksi virus adalah melakukan fogging. Apa yang akan terjadi jika seseorang sering melakukan fogging di lingkungan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, fogging bermanfaat untuk mencegah penularan berbagai jenis penyakit akibat infeksi virus yang disebarkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti, seperti demam berdarah, chikungunya, dan demam Zika. Meskipun demikian, fogging tidak boleh dilakukan terlalu sering di suatu tempat. Idealnya fogging dilakukan cukup 2 kali dalam 1 bulan dengan jeda minimal 1 minggu. Hal ini bertujuan untuk membunuh nyamuk dewasa yang baru memasuki masa pertumbuhan. Jika fogging dilakukan terlalu sering di suatu tempat, menyebabkan resistansi nyamuk terhadap insektisida yang digunakan dalam fogging. Kondisi resistansi ini akan membuat fogging tidak efektif lagi dalam membunuh nyamuk tersebut. Selain itu, fogging yang terlalu sering juga akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini karena limbah insektisida yang dilakukan dalam fogging sulit didegradasi dan dapat menyebabkan keracunan bagi manusia. Asesmen harian. Soal nomor 1, salah satu pemanfaatan virus di bidang kedokteran adalah pembuatan Provac. Pernyataan yang tepat mengenai produk tersebut adalah jawabannya D. Provac dapat berfungsi menghasilkan antigen dengan mengubah fenotipe bakteri. Soal nomor 2, kelompok hewan berikut yang dapat terserang oleh rhabdovirus adalah jawabannya B. Anjing, kucing, dan kera. Soal nomor 3, citrus leprosis virus dapat menyebabkan kerugian bagi petani karena virus tersebut dapat menimbulkan, jawabannya adalah D. Bercak kuning dan coklat pada daun dan buah jeruk.
Soal nomor 4, Pak Daryono melihat ada beberapa tanaman mentimun di kebun yang memiliki buah dengan bentuk abnormal. Selain itu, pada daun tanaman tersebut muncul bercak-bercak hitam. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber, ternyata tanaman mentimun tersebut terserang virus. Kemungkinan virus yang dimaksud adalah jawabannya E, CMV. Soal nomor 5, berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa gangguan yang dialami pasien tersebut disebabkan oleh jawabannya E, infeksi oleh dengue virus pada keping darah. Soal nomor 6, pasangan yang tepat antara nama hewan yang terserang virus, nama penyakit beserta gejala yang ditimbulkan adalah jawabannya C, yaitu sapi cacar. Hewan mengalami demam serta muncul papula di puting susu dan ambing. Soal nomor 7, virus tersebut berbahaya bagi manusia karena mengakibatkan jawabannya A, pembekakan pada hati yang menyebabkan hepatitis. Soal nomor 8, nama virus X beserta tanaman yang dimaksud adalah jawabannya E, RTSV. Soal nomor 9, seseorang anak terserang polio saat berusia 3 tahun. Setelah berumur 17 tahun, salah satu kaki anak tersebut mengecil dan tidak dapat digerakkan dengan normal. Keadaan ini terjadi karena jawabannya A, kerusakan saraf yang mengordinasi otot anggota gerak. Soal nomor 10, berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mendiagnosis pasien tersebut terinfeksi. Jawabannya E, human immunodeficiency virus. Soal nomor 11, Ebola virus merupakan virus yang menginfeksi makrofag dan jaringan fibroblast manusia. Virus ini dapat menyebar melalui jawabannya E, kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh penderita. Soal nomor 12, infeksi virus influenza A subtipe H3N2 pernah menyebabkan pandemi di bumi. Pernyataan yang tepat terkait pandemi tersebut adalah jawabannya C. Kasus infeksi virus ini pertama kali dilaporkan pada 13 Juli 1968 di Hong Kong. Soal nomor 13, upaya yang termasuk tindakan secara fisik dan tindakan secara kimia ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah C, 1 dan 5, kemudian 2 dan 3. Soal nomor 14, seseorang anak mengalami gejala demam, badan lemas, serta muncul ruam berupa lepuh kecil di kulit dan terasa gatal. Setelah beberapa hari, ruam tersebut menjadi benjolan kecil berisi cairan berwarna keputihan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata anak tersebut terinfeksi virus. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Kemungkinan jenis vaksin yang sesuai untuk mencegah penyakit tersebut adalah jawabannya D, VZIG, mencegah penyakit cacar air. Soal nomor 15, tindakan yang harus segera dilakukan apabila terserang virus influenza adalah jawabannya B, mengonsumsi vitamin C. Soal esai bagian B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, sebagian besar virus merugikan bagi manusia karena bersifat parasit. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Apa saja pemanfaatan virus di berbagai bidang yang bersifat menguntungkan? Jelaskan. Jawaban, virus yang menguntungkan biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Selain itu, virus juga dapat dimanfaatkan pada bidang pertanian. Di bidang kedokteran, virus dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan interferon, provak, dan vaksin. Interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh sel normal untuk mencegah replikasi virus pada sel host. Provak digunakan untuk mengubah fenotipe bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Sementara itu, vaksin digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terinfeksi berbagai penyakit. Vaksin berisi patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenisitasnya hilang, tetapi sifat antigenisitasnya tetap. Selain itu, virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom. Aplikasi ini telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen. Di bidang pertanian, virus dimanfaatkan sebagai pengendali hama serangga. Salah satu contohnya yaitu baculovirus yang dapat menginfeksi serangga atau spesies arthropoda lainnya. Suspensi yang mengandung pembiakan virus ini dapat dijadikan biopestisida untuk diaplikasikan pada tumbuhan. Larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi baculovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya. Soal nomor 2, apa yang akan terjadi pada sapi yang terserang bovine papillomavirus? Bagaimana cara penularan virus tersebut? Jawaban, bovine papillomavirus yang menyerang sapi dapat menyebabkan penyakit tumor jinak pada jaringan epitel sapi yang disebut sebagai papillomatosis.
Papilomatosis pada sapi dapat ditemukan di seluruh tubuh, tetapi paling sering ditemui di bagian moncong, leher, daun, telinga, pantat, kaki, dan puting sapi. Penyakit tersebut bukan penyakit yang mematikan dan akan menghilang dengan sendirinya dalam jangka waktu lama. Bovine papillomavirus dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan sapi yang terinfeksi virus tersebut atau dapat melalui gigitan lalat yang membawa virus. Penyakit ini tidak menular ke manusia. Meskipun demikian, manusia dapat menyebarkan virus ini melalui perantara tangan saat memerah susu sapi. Soal esai nomor 3, HIV merupakan virus yang membahayakan bagi manusia. Virus tersebut dapat menyebabkan manusia menderita penyakit AIDS sehingga pengidap AIDS tersebut meninggal. Apakah virus HIV dalam tubuhnya dapat bertahan hidup? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh tidak mampu melawan infeksi patogen. Secara umum, HIV tidak dapat bertahan hidup lama dalam tubuh penderita yang telah meninggal. Hal tersebut disebabkan virus membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Pada penderita yang telah meninggal, proses metabolisme dalam selnya sudah tidak berlangsung. Akibatnya virus tersebut tidak dapat melakukan replikasi dalam sel inangnya lagi. Soal nomor 4, benarkah pernyataan tersebut? Berikan solusi yang tepat untuk mencegah penularan demam berdarah di lingkungan sekitarmu. Jawaban, suatu penyakit dikatakan sebagai endemi apabila penyakit tersebut secara terus-menerus menginfeksi populasi dalam wilayah tertentu. Hal inilah yang menyebabkan setiap daerah mempunyai penyakit endemi yang berbeda-beda. Salah satu faktor penyebab perbedaan penyakit endemis setiap daerah yaitu kondisi iklim. Indonesia termasuk negara beriklim tropis. Nyamuk Aedes aegypti yang merupakan perantara penularan dingo, virus penyebab demam berdarah, menyukai tempat beriklim tropis dengan curah hujan tinggi serta suhu agak panas dan lembab untuk berkembang biak. Nyamuk ini biasanya berkembang biak di tempat penampungan air atau genangan air. Oleh karena itu, wilayah di Indonesia sangat cocok untuk tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Dengan demikian, cara yang paling tepat untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk sehingga menekan kasus demam berdarah yaitu menerapkan 3M+. 3M+ meliputi menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, menutup tempat penampungan air yang ada di dalam rumah, mengubur barang-barang bekas, menghindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu, dan menyalakan obat nyamuk. Selain itu, fogging juga dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah karena fogging dapat membunuh nyamuk Aedes aegypti. Jadi pernyataan pada soal benar. Soal nomor 5, Ranu, Bimo, dan Sinta berdiskusi mengenai dua vaksin yang berbeda jenis. Vaksin A merupakan inactivated vaksin, sedangkan vaksin B merupakan live attenuated vaksin. Ranu berpendapat bahwa vaksin A lebih mudah memicu respon sistem kekebalan tubuh dibandingkan vaksin B. Bimo menyanggah pendapat Ranu. Menurut dia, vaksin B lebih mudah memicu respon sistem kekebalan tubuh dibandingkan vaksin A. Sementara itu, Sinta menyanggah pendapat Ranu dan Bimo. Menurut Sinta, kemampuan kedua vaksin tersebut dalam memicu respon sistem kekebalan tubuh sama. Pendapat siapakah yang tepat? Jelaskan alasannya. Jawaban, inactivated vaksin A mengandung patogen yang sudah dihancurkan dengan pemanasan, radiasi, atau bahan kimia sehingga patogen mati dan tidak aktif. Perlakuan tersebut membuat virus tetap utuh, tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit dalam tubuh. Meskipun demikian, antigen yang terdapat pada tubuh patogen tetap dapat memicu respon sistem kekebalan tubuh. Penggunaan vaksin jenis ini umumnya lebih aman daripada live attenuated vaksin. Namun, ketidakmampuan patogen dari vaksin ini untuk berkembang biak dalam tubuh pasien menyebabkan respon kekebalan yang dihasilkan lebih lemah dan berlangsung dalam jangka waktu lebih singkat. Karena efek kekebalan yang dihasilkan vaksin ini lebih lemah, maka vaksin jenis ini seringkali membutuhkan dosis ulang atau booster. Live attenuated vaksin B merupakan vaksin yang berasal dari patogen yang telah dilemahkan, tetapi bukan dihancurkan. Patogen yang diinjeksikan tidak dapat menyebabkan sakit, tetapi dapat berkembang biak untuk memicu respon sistem kekebalan tubuh. Vaksin jenis ini dapat memberikan kekebalan yang kuat dan dapat memberikan perlindungan jangka panjang meskipun hanya diberikan 1 atau 2 kali. Namun vaksin jenis ini memiliki risiko terjadinya reaktivasi, yaitu patogen yang digunakan kembali aktif dan menyebabkan infeksi penyakit yang sebenarnya ingin dicegah. Oleh karena itu, vaksin B lebih mudah memicu respon sistem kekebalan tubuh dibandingkan vaksin A. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah pendapat Bimo.